kembali lagi dengan saya Putra di PJ Project. Dalam video pembahasan kali ini, saya bakal coba untuk mengajak Anda mengetahui sejarah kota dari kota Atlantis. Sejarah kota Atlantis merupakan suatu peradaban yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Kerajaan Atlantis termasuk dalam peradaban tertua di dunia. Mitos tentang peradaban Atlantis dikemukakan pertama kali oleh Plato. Plato adalah seorang filosof kelahiran Yunani yang hidup pada tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi. Plato merupakan seorang murid dari Socrates, filosof yang memiliki sifat arif dan bijaksana. Plato meninggal dunia karena diberi racun oleh penguasa Athena pada tahun 399 sebelum Masehi. Ketika masa hidupnya, Plato sering melakukan perjalanan, termasuk perjalanannya ke Mesir pada tahun 387 sebelum Masehi. Dan Plato mendirikan sebuah akademi yang terletak di Athena. Akademi adalah sebuah sekolah yang di dalamnya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan filsafat, yang saat ini dijadikan model untuk universitas modern. Murid yang terkenal dari akademi tersebut ialah Aristoteles, yang ajaran filsafatnya memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap seluruh dunia. Akademi ini menyelamatkan karya-karya Plato yang berupa karya tulis yang berbentuk surat-surat dan dialog. Salah satu karya yang terkenal ialah Republik. Karya tulisnya tidak hanya mencakup tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup ilmu politik dan juga ilmu alam. Dari banyaknya dialog yang dia buat, dua di antaranya yaitu Timaeus dan Critias memuat satu-satunya referensi tentang Pulau Atlantis. Dalam Timaeus dan Critias menyebutkan Poseidon mengukir gunung tempat kekasihnya, tinggal menjadi istana dan menutupnya dengan 3 parit bundar yang lebarnya meningkat, bervariasi dari 1 hingga 3 stadia, dan terpisah oleh cincin tanah yang besarnya sebanding. Bangsa Atlantis lalu membangun jembatan ke arah utara dari pegunungan, membuat rute sisa pulau. Mereka menggali kanal besar ke laut, dan di samping jembatan dibuat gua menuju cincin batu, sehingga kapal dapat lewat dan masuk ke kota sekitar pegunungan. Mereka membuat dermaga dari tembok batu parit. Setiap jalan masuk ke kota dijaga oleh gerbang dan menara, dan tembok mengelilingi setiap cincin kota. Tembok didirikan dari batuan merah, putih, dan hitam yang berasal dari parit dan dilapisi oleh kuningan timah. Hingga saat ini, lokasi kerajaan Atlantis masih menjadi misteri karena belum ada yang bisa membuktikan di mana lokasi tepatnya. Plato menyebutkan bahwa kota Atlantis terbentang dari tambang tembaga di Michigan, sebelah atas Amerika Utara dan pantai Meksiko, serta Kolombia sampai pada Iberia dan Italia. Kerajaan Atlantis melintasi Afrika Utara hingga perbatasan Mesir. Hal ini menjadikan kerajaan Atlantis mencakup lebih banyak wilayah dan bangsa daripada masa imperialisme Romawi. Luasnya wilayah ini bertahan hingga bangkitnya kerajaan Inggris. Masa kejayaan kerajaan Atlantis. Mitologi menggambarkan adanya sebuah daratan raksasa di atas Samudra Atlantik dengan diikuti peradaban. Di atas daratan tersebut terdapat sebuah istana yang dikelilingi oleh tembok emas dan berpagar perak. Pelabuhan dan kapal juga dilengkapi dengan berbagai peralatan. Di dalamnya juga terdapat benda yang bisa membawa manusia untuk terbang. Tanah Atlantis juga banyak menghasilkan emas dan perak yang sangat melimpah. Di puncak kejayaannya, Atlantis memiliki angkatan senjata yang sangat kuat untuk melindungi wilayah kerajaan yang memiliki cakupan yang sangat luas. Atlantis memiliki pasukan infanteri bersenjata berat. Pasukan lain yang dimiliki adalah pemanah dan pengumban, yang didukung oleh tambahan 33.600 orang pengumban serta pelempar lembing. Untuk transportasi, Atlantis didukung 10.000 kereta tempur. Kereta ini cukup istimewa karena masing-masing kereta dikemudikan oleh seorang prajurit yang memakai perisai. Kekuatan Atlantis terletak pada kelautannya, yang pada saat itu adalah kelautan yang terkuat di dunia purbakala.
Hal ini dibuktikan oleh banyaknya personil angkatan laut yang dimiliki, yaitu berjumlah 14.400 orang marinir, pelaut, pembuat dan tukang reparasi kapal, serta kuli bongkar muat kapal yang melayani 1.200 kapal. Sejarah kerajaan Atlantis menunjukkan pada puncak kejayaannya memiliki jumlah penduduk sekitar 1.034.800 jiwa. Angka ini diambil dari asumsi bahwa di Atlantis terdiri dari 5 jenis pekerjaan, yaitu prajurit atau pasukan militer, petani, pelaut, pengrajin, dan pedagang, yang masing-masing memiliki 3 wanita dan 3 orang anak, dan 2 orang yang lebih tua untuk setiap pejuang. Namun perhitungan ini belum termasuk penduduk kerajaan-kerajaan termasuk sekutunya, maupun koloni yang berada di bawah kekuasaan Atlantis. Di satu masa, Atlantis akan melakukan sebuah serangan ke Athena, Romawi. Namun, tiba-tiba Atlantis dilanda oleh sebuah bencana. Bencana yang datang berupa meletusnya gunung berapi, gempa bumi, mencairnya es, dan banjir. Bencana ini menyebabkan sebagian besar bumi tenggelam. Hal ini menjadikan pulau Atlantis tenggelam dan menghilang ke dalam dasar lautan dalam sekejap. Sampai dengan saat ini, kebenaran peradaban Atlantis masih dipertanyakan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hal ini. Salah satu penelitian yang cukup menghebohkan adalah penelitian yang dilakukan oleh Arcio Santos. Arcio Santos merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Brazil. Penelitiannya telah dilakukan selama 30 tahun. Penelitiannya ditulis dalam buku yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization. Hasil penelitiannya mengungkapkan 33 perbandingan seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani, yang menurutnya bahwa Atlantis adalah Indonesia. Selain itu, Santos juga mengungkapkan bahwa sistem terasering yang digunakan dalam sistem pertanian Indonesia adalah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur di Indonesia, piramida Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Untuk lokasi Atlantis, Santos meyakini bahwa Atlantis merupakan benua yang terbentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke arah timur Indonesia sebagai pusatnya. Hal yang cukup mendukung pernyataan bahwa Atlantis adalah Indonesia, yaitu di wilayah Indonesia terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kenyataan ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Plato, bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Meletusnya banyak gunung api yang sebagian besarnya terletak di wilayah Indonesia, menjadikan Atlantis tenggelam dan dikelilingi oleh air es yang telah mencair. Karena pada zaman dahulu, sebagian besar dunia masih tertutupi oleh lapisan-lapisan es. Segala penelitian tentang sejarah Atlantis hingga saat ini belum teruji dan masih menjadi misteri. Diharapkan kita dapat menjadikan hal ini sebagai pelajaran dan menghargai sejarah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sejarah kota Atlantis. Sampai jumpa.